lo senyumi wah arwasnya manis. Iya apa jagun penak senyum. Bonjo senyuman nggak lain. Maka kerate. Kok kaingan mono ke senyuman. Ini kayaknya yang kali zaman sarumban kan senyum-senyum kau orang. Oh biasa senyum. Senyum-senyum mak. Yang dia tahu dia. Tenang puan, pola senyumnya perempuan itu mengandung makna dan mengandung arti bahaya. Dan boleh ngambian menampian ngangkat telepon dari orang demi menjaga keutuhan rumah tangga. Cok jawab kalau berjawab pun si mali toilet matero. Jawab pun apa kasar. Kadang bodoh orang yang telepon mendadak ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda tiga laki nah. Sombong mas, udah laki keluar. Tinggal pendaki monting datang kula parengau nih kepancing. Ada si nilpon, gila si gun perak nilpon apa ngocak. Sumiati. Suara namanya mana mereka? Oh apa? Begini Menggi. Makalah jawab petegus demi menjaga keutuhan rumah tangga aku lah bener nelpon. Assalamualaikum. Tada. Bener lagi tada. Tak kira nelpon boleh kelakuan aku lah tempusan. Aduh mak marah kilap ko. Begini Menggi. Nah, melan nang gitu oleh. Ini kan makinnya siompuan para rabu. Jadi bagaimana juga ate kula ben panjenengan pompong bodo maulid Nabi Muhammad, mangkana maulid Nabi Muhammad jangan kau lahirkan setahun satu kali, lama setahun sekalian nih. Tapi bagaimana kita melahirkan Rasulullah sabun areh, lahirkan di dalam jiwa, lahirkan dalam hati, kontrol perilaku kita. Bagaimana perilaku kita yang sekiranya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hakikat daripada maulid Nabi Muhammad. Dalakon kula ben panjenengan kontrol, ate kula ben panjenengan kontrol, ceirian bentengkian kata tangkeuna. Cak burikeun kata tangkeuna, palebur kata tangkeuna, cak atokaran benta tangkeuna, cak atokaran sataretanana. Mapan tak mapan? Mapan tak mapan? Rupa kula wen panjenengan atokaran burikeun irieun lebur napa tak lebur? Lebur aleburan kompak sami-sami ben saling seneng, saling sayang dan saling mencintai karena Gusti Allah kasih paling sae ben ambui ja ampun nyatorin coba nata tangkeuna orang kadang ampun nyatorin coba nata tangkeuna kesalahan tatangkeuna sementara dia lupa terhadap kesalahan dirinya sendiri. Mula atine patang lan nesta mula atine patang lan nesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten tak napuampun anu menapu nika polana sejuk-sejuknya mengkaji hati dan pikiran moneta pui salbut pole. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi mon orang tengkian irian burikan kata tangkeuna amosuan kata tangkeuna nikatan dana pikiranna celeng atena celeng montroning gua orang atena bucok celeng bencuba kokoranna nikah temu ketika berkomunikasi apolong ben pada manusana. Kadang mun kalah saing Roma, mun kalah saing bisnis, mun kalah saing ekonomina, pah ngocak iya tena gila lau, boleh bangun pole lau, bangun pole lau. Ini gak berarti coba Athena, tapi mun Athena mapan, Athena bersih, Athena bagus. Ketika ngolatin tatang kena paringin nikmat duh Gusti Allah moga-moga terus paringi rezeki taretan gak dinto ya Allah. Ani ka ate si mapan ngene wingi
Bagaimana kita akan melihat orang yang sakit hatinya? Dia pasti akan selalu sakit hati. Ketika dia sering sakit hati, mudah tersinggung, berarti nyata hatinya sakit. Kalau hati tidak sakit, dia tidak akan pernah tersinggungan dan tidak akan pernah sakit Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kengeng, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersinggungan, sudah berhenti lama dia menjadi Rasul. Kenapa? Betapa banyak yang menjinggung Nabi, betapa banyak yang memusuhi Nabi pada saat itu, betapa luar biasanya kedahsyatan yang memusuhi Nabi pada saat itu. Tapi Nabi dihadapi dengan lapang dada dan tersenyum. Cobalah sedikit-sedikit walaupun tidak sama, tiru yang seperti itu. Kina wengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nikah penting mengkaji nikah nyaman wala rabu. Jadi mun orang burikan tengkian kata tangke, aduh saporana wala rabu ate nikah bisa coba, ate bisa bucok montilo bucok nikah pas jika kan olah. Nyaman nikah kan olah ngisobung ajar-ajaran boceng wasana lalakona boceng kepada katemor boceng tergalao boceng kadejo boceng napa nasi boceng boni kentokna tapi lalakona mengkentokna mesti boceng di mana bodoh kentok om sobung lalakona boceng. Karena apa? Karena atenah panggalian nak bali, panggalian nak bali, panggalian nak badana besi, panggalian nak badana botoh. Ketika badana botoh, maka dia sudah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebenarnya mengapa orang itu tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mau mendengarkan sholawat, tidak mau mendengarkan amal-amal kebaikan? Disebabkan karena hatinya mengkarat, hatinya membesi. Pada nampian namen cakung, coba tamen cakung ni atasana nikah listiran tamen ke dia pun coba tak kira tombu beremah sering kali ke nikah beda aja mereka akan menajam ingin mengki tamen di atas batu coba tak kira di jaring cakung kita menatas batu jen kering tapi coba impian entar kasabu sawaladang yang lembut Ishaka epa fokus epiara pas kita meni kancang tom mun ateh nikah mapan mun ateh nikah pangkalian bersih mun ateh anika bagus maka gempak narema bebulangan dia akan tersentuh hatinya dan nyampe di rumahnya dia akan menangis menyesali dosa-dosanya. Inilah hati yang lembut kepada Allah, qalbun salim, qalbun yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada peringatan Maulid, membersihkan hati sebagaimana bersihnya hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita terlalu banyak membaca kesalahan orang lain. Tidak penting kita bermusuhan dengan orang lain. Walaupun dia tidak sholat misalnya, walaupun dia tidak sembahyang misalnya, tidak penting kita membicarakan kejelekannya kepada orang lain. Tidak penting kita bermusuhan dengan dia, karena surganya dia yang akan menerima, nerakanya dia, dan dia yang juga akan menerima. Kita tidak diperbolehkan untuk memusuhinya. Lalu bagaimana posisi kita? Doakan kepada Allah, ya Allah, moga-moga oleh hidayah Gusti, moga-moga iparingan jempur atena sing kenapa saya juga ibadah keajuran ya Allah. Inilah tugas kita. Sudahkah kita seperti itu? Sudahkah kita mendoakan tetangga-tetangga kita dengan doa yang seperti itu? Kalau masih belum kita mendoakan seperti itu, berarti iman kita masih belum sempurna, karena rasa kasih sayang terhadap sesama masih belum ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau dia tukang judi ke, mau dia tukang pemabuk ke, mau dia itu tukang bunuh orang, jangan pernah kita memusuhi seseorang. Maka usahakan ketika kita bertemu dengan seseorang, munculkanlah dalam pikiran kita kebaikan yang kita baca. Jangan munculkan keburukan yang kita baca. Jika kita bertemu dengan seseorang kemudian keburukan yang kita baca, maka hati kita tidak akan pernah damai terhadap orang-orang. Kenapa? Karena isi yolati kecubaan yang ada. Sementara manusia yang ada di dunia itu pasti melakukan kebaikan, dan di setiap orang yang melakukan kebaikan pasti juga akan melakukan keburukan. Dan di setiap orang yang melakukan keburukan di dunia, dia hitam
haram di dunia kata orang, dia selalu mengerjakan yang buruk kata orang, tentu dia juga pasti pernah melakukan kebaikan. Seburuk-buruknya manusia juga akan pernah melakukan kebaikan dan keburukan bersaudara. Lalu bagaimana kita mau mengurus kejelekan seseorang sementara diri kita juga pernah melakukan kejelekan? Sadarlah wahai manusia. Bagaimana kita akan menjelek-jelekkan seseorang sementara Abu Anikah juga melakukan kejelekan? Pantaskah orang yang seperti itu? Maka tidak Lalu bagaimana? Ibda binafsih. Nah, cadek ke Abu. Ketika kita melihat seseorang berbuat kejelekan, maka usahakan kita jangan merasa baik ketika memandang orang itu melakukan kejelekan. Kenapa para Rabu? Karena ketika kulawan panjenengan merasa bagus, merasa lebih mapan, merasa lebih sempurna, sebenarnya orang yang seperti inilah yang lebih hina daripada yang jelek. Karena tak kening abu aromasa bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana tori lahirkan kanjeng Nabi, lahirkan Rasulullah di dalam jiwa kulaban panjenengan, sehingga kulaban panjenengan akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika perilaku kita bagus, jika akhlak kita bagus, maka inilah perilaku yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bersolawat, tapi perilaku kita bersolawat kepada Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cinta kepada orang-orang yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna daripada kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau semuanya cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya fattabi'uni, ikutilah Nabi, perilaku Nabi, akhlak Nabi, tingkah laku Nabi. Jika kita sudah seperti itu, yuhibbukumullah, maka abak bakal icintai ben Gusti Allah. Cukup nih? Ya, korang-korang bian pun cukup pun korang kari ngonceng boleh kan ada korang korang bian yuk gampang yuk hari ini kuning YouTube ketik Kiai Ramuk Segoro, ada Facebooknya juga Kiai Ramuk Segoro berteman. Assalamualaikum Kiai, oke netral. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Si penting sama-sama menjaga diri, jagalah diri, jagalah hati agar senantiasa kita dijaga selalu dengan yang menjaga diri. Jika kita tidak menjaga diri, maka diri yang menjaga diri akan meninggalkan diri dan kemudian tidak menjaga diri. Maka celakalah diri ini karena tidak dijaga oleh yang menjaga diri. Bagaimana seseorang ketika dia tidak jujur, ketika dia bohong, ketika dia sombong, maka dia sudah memberikan peluang untuk tidak menjaga diri. Ketika dia tidak jujur, maka peluang orang untuk juga berbohong kepada dirinya. Mengapa? Karena dia tidak menjaga dirinya. Itulah makna. Maka ketika kita sabar, maka ketika kita tawadu, maka ketika kita tidak sombong, tidak akan ada orang yang sombong terhadap diri kita. Ketika kita merendah dengan serendah-rendahnya, sehingga tidak ada orang yang bisa merendahkan diri dengan kerendahan yang terlalu berada di bawah, sehingga orang tidak bisa merendah terhadap diri kita. Luar biasa. Ketika kita mendapatkan derajat yang paling tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tinggi sekali, sehingga tidak akan ada orang yang mampu meninggikan derajat kita. Sebab apa? Terlalu tingginya derajat kita. Seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mampu mengungguli kehebatan dan ketinggian Nabi. Mengapa? Karena dari saking tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tori as-sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad supaya abu andi hati sejelep andi hati andi panggilian si bisa ben